Selamat malam Aumania. Selamat datang lagi di Midnight Live. Hari ini hari Kamis. Malam Jumat Kliwon. Katanya ada 3 tempat paling angker. Alas Roban, Alas Purwo. Yang ketiga, alasanmu. Yang terakhir tuh yang paling bikin merinding tuh. Hari ini kita punya cerita horor. Gajian masih 2 minggu lagi. Horor buat penonton ya. Sampai merinding bulu ketek saya tuh. Ya. Oh, bulu kuduk ya. Tapi berita kali ini tidak kalah horor. Jadi langsung saja kita mulai, inilah Midnight Live. Berita malam ini kita bakal bahas soal mafia yang kerjaannya nyerobot tanah orang. Kalau di film mafia biasanya pakai jas hitam, kacamata hitam, bawa koper, pas dibuka isinya obat. Jualan obat ternyata, bukan mafia. Tapi kalau mafia tanah itu beda. Tampilannya mungkin biasa-biasa aja, tapi skillnya biasa di luar. Luar biasa. Mereka memang bukan avatar pengendali tanah, tapi bisa bikin tanah jadi pindah tangan tanpa pemiliknya tanda tangan. Mereka juga bisa bikin sertifikat berubah nama tanpa proses yang semestinya. Orang ganti nama aja biasanya bikin bubur merah, bubur putih. Nah, yang biasa di luar lagi, yang luar biasa lagi. Mereka bahkan bisa bertransaksi sama orang yang sudah meninggal. Tuh kan jadi mendinding saya tuh. Ya. Kalau dinding Pak Dinding dong ya. Lihat aja di bulu hidung saya sampai berdiri nih. Mana malam Jumat Kliwon lagi. Dan parahnya lagi, bukan cuma warga biasa yang bisa kena getah. Tapi juga mantan wakil presiden bisa ikut-ikutan susah gara-gara ulah mafia tanah. Kasus terbaru datang dari mantan wakil presiden Yusuf Kala yang marah setelah lahannya seluas hampir 16,5 hektar di kawasan elit Jalan Metro Tanjung Bunga, Makassar diklaim sama sebuah kelompok usaha dan menjadi objek sengketa. Kegaduhan masalah sengketa lahan ini bermula saat JK turun langsung ke lahannya di Tanjung Bunga pada 5 November lalu. JK datang karena dapat kabar ada aktivitas eksekusi pengosongan lahan dan pemagaran yang diduga sudah masuk ke area miliknya. Bayangin aja nih ya, lo punya tanah. Punya nggak sih lo tanah? Kalau nggak punya nggak bisa dibayangin dong. Ya kalau nggak punya tanah kita lanjut aja dah. Pemagaran itu disebut dilakukan sejak 27 September 2025. Perusahaan tersebut beralasan mereka punya dasar hukum dari perkara tahun 2000. Di mana mereka menang sidang melawan seorang pedagang ikan bernama Manyombalang Daeng Solong. Di depan wartawan JK bahkan bilang kalau kasus sengketa lahannya ini diduga dimainkan sama mafia tanah. Eksekusi lahan dilakukan secara tidak sah dan melanggar ketentuan Mahkamah Agung karena tidak dilakukan sesuai prosedur. Putusan dari pengadilan pun dinilai janggal dan gak relevan karena objek tanah yang diperkarakan gak jelas lokasinya. Selain itu figur Manyombalang tidak jelas keberadaannya. Misterius. Ada misterius, Mr. Crab, Mr. Aloy ada. Satu lagi, permisi Mister. Ada aja. JK bilang kalau tanah yang diklaim sama perusahaan itu dia beli langsung dari ahli waris Raja Gowa sekitar 35 tahun lalu lengkap dengan bukti legal kuat. Sertifikat hak guna bangunan yang terbit tahun 1996 juga masih berlaku sampai 2036. Sertifikatnya asli, bukan fotokopian, bukan bikinan AI. Nggak perlu dicek lagi sama pakar telematika. Ya. Pakar telematikanya juga lagi sibuk soalnya. Lagi sibuk aja nggak tahu saya. Kuasa hukum PT Haji Kala, Aziz Tika, juga menegaskan kalau perkara tahun 2000 itu sama sekali nggak ada sangkut paut sama kliennya.
Aziz bilang yang digugat waktu itu bukan PT Haji Kala, melainkan individu. Bahkan sampai sekarang PT Haji Kala tidak pernah bersengketa tanah dengan perusahaan yang dimaksud di pengadilan. Gak pernah punya masalah. Gak pernah saling tuntut. Jadi kalau sekarang lahan PT Haji Kala dikaitkan dengan putusan itu, bahkan sampai dieksekusi, ya jadinya jaka sembung makan kedondong. Gak nyambung dong. Kalau jaka sembung bawa golok, nggak nyambung pas dicolok. Harusnya bawa charger bukan bawa golok. Kalau jaka sembung makan nasi, kenyang. Kalau jaka sembung makan cabai, wow. Masih ada lagi nih. Jaka sembung apa? Kalau jaka sembung naik sepeda, heboh. Balik lagi, Aziz juga bilang eksekusi itu cacat prosedur karena tidak ada konstatering, tidak ada pengecekan fisik, tidak ada pengembalian batas, dan tidak ada pengukuran ulang. Ibarat mahasiswa yang ngaku-ngaku lulusan kampus ternama padahal boro-boro lulus, bikin skripsi aja kagak. Aziz nambahin kalau sengketa hukum yang dimenangkan perusahaan itu melibatkan pihak yang sudah meninggal dunia dan tidak pernah menguasai lahan yang kini dimiliki PT Haji Kala. Jadi eksekusi terhadap lahan milik JK dinilai sebagai pelanggaran hukum. Pernyataan Aziz sama kayak pernyataan Menteri ATR BPN Nusron Wahid yang bilang kalau sengketa ini sebenarnya konflik antara perusahaan dan pihak lain, bukan dengan PT Haji Kala. Lebih jauh Nusron bilang sejak lama memang ada dua hak dasar di tanah itu. Pertama, hak guna bangunan atau HGB atas nama PT Haji Kala yang terbit pada 1996 dan berlaku sampai 2036. Kedua, hak pengelolaan lahan atas nama PT GMTD yang berasal dari kebijakan Pemda Goa dan Makassar pada 1990-an. Selain itu, sengketa ini juga berkaitan dengan putusan Pengadilan Negeri Makassar dalam perkara antara PT GMTD melawan Manyombalang Daeng Solong yang digugat oleh Mulyono. Dalam gugatan tersebut, PT GMTD dinyatakan sebagai pihak yang menang. Tapi yang jadi masalah, perusahaan pemenang tiba-tiba melakukan eksekusi lahan tanpa melalui prosedur. Nusron pun kemudian mengirim surat ke PN Makassar untuk meminta kejelasan, tapi jawaban dari PN Makassar malah bikin Nusron Wahid gagal paham. Di surat balasannya ke Nusron, PN Makassar bilang kalau lahan milik JK tidak dieksekusi dan tidak dikonstatering. Yang bikin Nusron bingung kalau memang PN Makassar bilang lahan JK nggak dieksekusi, terus yang kemarin tanahnya dieksekusi punya siapa? Nah, iya, bikin bingung tuh. Karena data Kementerian ATR BPN justru menunjukkan kalau lahan seluas sekitar 16 hektar itu tercatat atas nama Yusuf Kala. Meskipun polemik sengketa lahan milik JK masih bergulir, tapi dari kasus tersebut meyakinkan kita bahwa mafia tanah bukan sekedar rumor, tapi beneran bisa bikin teror. Penonton juga bisa bikin teror. Teror dadar. Udah kayak mantan yang belum bisa move on. Suka neror. Kirim kata-kata. Kayak gimana tuh? Kalau kamu cari yang kaya, aku mundur. Tapi kalau kamu cari pengobatan, aku puntur. Kalau kamu cari yang mundur, susah. Itu bukan budaya pejabat kita. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD bilang kasus sengketa tanah milik JK jadi contoh nyata maraknya praktek mafia tanah di Indonesia. Mahfud menjelaskan pola yang dimainkan sama mafia tanah ini udah bisa kebaca. Awalnya mereka palsuin sertifikat, terus pemilik asli disuruh menggugat. Dalam skema itu korban justru ditempatkan sebagai pihak yang harus membuktikan haknya. Ibarat penonton, udah kerja tahunan lembur. Masih aja ditanya, udah kasih apa kau buat kantor? Jawab dong. Kasih apa? Kasih hahe aja. Mahfud MD nambahin, biasanya permainan kayak gini melibatkan jaringan kuat di pemerintahan dan pengadilan. Kalau mau jaringannya lebih kuat lagi, berdiri di samping Menara Sutet. Biar pada kesetrum tuh orang-orang yang suka bikin orang lain susah.
Kalau mantan wakil presiden saja bisa menjadi korban mafia tanah, bisa jadi masyarakat kecil lebih mudah dirampas haknya. Benar, betul. Kita bisa lihat kasus Mbah Tupon di Bantul yang tanahnya tiba-tiba berubah nama dan dijadikan agunan kredit miliaran tanpa sepengetahuannya. Oh, iya, benar. Pertanyaannya bagaimana semua hal misterius itu bisa berjalan dengan mulus? Meski tidak ditemukan oknum BPN terlibat, tapi fakta bahwa sertifikat baru bisa terbit tanpa akte jual beli adalah sinyal besar kalau sistem verifikasi kita sudah keropos. Betul. Kayak dengkul yang jarang minum susu. Popong. Kalau kosong dompetnya penonton. Dompet kok pelangap-pelongo. Beneran. Iya. Mafia tanah bukan cuma mengancam hak warga tapi juga merusak kredibilitas hukum negara. Kalau negara kalah di sektor pertanahan, bisa jadi sektor lain juga ikut kena imbas. Perang melawan mafia tanah bukan pilihan tapi kewajiban. Kalau negara serius, hukum bisa jadi palu yang tegas. Tapi kalau negara ragu-ragu, bisa jadi mafia tanah makin gak ada malu buat ngerampok tanah rakyat. Kasus sengketa yang terjadi kepada JK seharusnya dijadikan momentum untuk mempercepat digitalisasi data pertanahan, membersihkan data lama, dan melakukan sinkronisasi peta bidang. Tanpa itu kasus mafia tanah tentu masih akan terus terjadi. Penegak hukum juga harus kompak. Dan yang paling penting negara harus benar-benar berdiri di posisi rakyat. Jangan sampai negara cuma terlihat gagah kalau kasusnya viral. Atau menyasar tokoh besar. Tapi pura-pura nggak lihat pas korbannya rakyat kecil. Aduh, jangan dong. Pemerintah harus benar-benar bergerak, harus ada tindakan nyata, bukan cuma kasih janji dan wacana. Itulah tadi sajian pembuka kami di Midnight Live. Kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi lain. Dan juga ada Papion yang akan hadir di Midnight Live. Udah gak sabar kan penonton? Ya udah, kita jeda dulu, kami akan kembali saat lagi. Tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Aumania mana suaranya? Kenapa Tong? Baru sehari jadi host utama nggak masuk TV lagi. Kan masuk lagi nih. Akhirnya masuk lagi. Gimana, pengen duduk situ apa di sini? Wah, panas. Saya kira saya di-grounded. Ternyata masuk TV lagi. Ada-ada aja saya. Ada yang di grounded ada? Ada. Gosip aja. Gosip jangan, nggak boleh gitu dong. Udah. Langsung aja karena ini kita hari apa, hari apa? Kamis. Hari Kamis ya. Ada Come On Kamis Omon-Omon Online. Yes. Ini dia Come On. Ya, ini dia nih. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk bintang tamu Come On kita. Iya. Dari Australia. Dari Australia kali ini Aumania cabang Australia, tepatnya di Melbourne. Melbourne. Nah, itu dia, jauh banget sih di Australia ya. Jauh, negeri kangguru dulu. Negeri kangguru. Keren memang kangguru. Tapi memang tamu kita kali ini juga katanya mantan model. Oh iya? Atau masih model, saya juga nggak tahu nih. Masih kayaknya sih. Nanti kita tanya aja Kita ke tanya dia aja ya. nih. Tapi juga tamu kita ini. Apa lagi nih? Ini juga lagi belajar juga katanya di Melbourne. Lagi belajar. Sorry nih bahasa Inggrisnya studi. Study. Salah juga itu saya. Salah mulu. Study. Langsung saja kita sapa. Ada Valerie. Halo Valerie. Apa kabar? Salam kenal. Halo semuanya, selamat malam. Selamat malam. Jadi Valerie bener nih ada di Melbourne? Bener Kak, di sini udah jam 3 pagi loh di Melbourne.
Serius, jam 3 pagi. Ini mau sahur apa mau apa nih? Khusus meet natas dong ya pasti ya. Iya, ini aku udah semangat banget nungguinnya makanya. Kita beda 4 Waduh. jam sekarang sama Jakarta. Iya, begadang jadinya Valerie nih. Iya, jadi berdagang tuh. Begadang. Oh iya begadang. Kalau berdagang jual beli. Iya. Berdagang. gitu. Berdagang. Valerie, boleh ceritain dong di Melbourne ngapain aja nih kesibukannya? Oke, aku kalau di Melbourne karena sebagai mahasiswa ya, aku lagi ngelanjutin master jurusan Markom, Marketing Communication. Jadi hari-harinya kuliah gitu kan. Terus aku juga suka main tenis, terus aku juga suka thrifting, terus aku juga suka bikin konten. Jadi banyak sih kegiatan di sini. Oke, tapi kalau di Melbourne rame nggak padel? Ya. Wow. Anyways, lucunya ya, nggak serame di Jakarta. Di sini kita cuman ada 5 lapangan pedal di Melbourne. Oh. Justru lapangan pekerjaan yang banyak di Melbourne ya. Bener. Jadi udah berapa lama Valerie di Melbourne? Aku di sini dari Februari Kak. Jadi ini pas banget aku hari ini tuh baru selesai ujian terakhir di semester 2. Jadi genap udah 1 tahun aku kuliah di sini. Wah, keren. Tapi cita-cita kamu ke depan, mimpi besar kamu itu apa Valerie setelah kamu lulus nanti? Aku kalau cita-citanya balik ke Indonesia pastinya pengen ada kontribusi ya buat masyarakat gitu. Aku kebetulan ada bisnis juga sama kembaran aku. Terus kita juga lagi kembangin komunitas namanya Sustain oke. Babes. Nah itu untuk mengembangkan komunitas pecinta sustainable lifestyle gitu. Mostly perempuan sih Kak. Ngomong-ngomong nih ya, sustainable lifestyle itu apa ya? Sustainable lifestyle itu apa ya? Sustainable lifestyle simpelnya kita bergaya hidup yang lebih berkelanjutan gitu. Jadi dengan belanja yang lebih conscious gitu, lebih mindful, nggak overconsumption gitu. Terus kita juga mengurangi plastik sekali pakai gitu kan. Mulai dari hal-hal yang kecil dulu aja sih sebenarnya sustainable lifestyle itu. Oke, jadi kamu bikin kontennya juga seputar itu ya? Yes. Bikin kontennya seputar sustainable lifestyle, lagi ke fashion, lebih ke fashion juga sih, karena kan aku dulunya mantan model, jadi kayak erat banget nih sama industri fashion, terus suka styling juga. Jadi aku tuh sekarang suka banyak bahas brand lokal, dan ternyata tuh naik banget Kak, karena ternyata orang Indonesia juga lagi seneng banget sama brand lokal gitu. Oke, tuh kan bener Tong mantan model. Iya bener ternyata. Otong juga pernah jadi model. Ya. Saya dulu model kaos kaki. Jadi kakinya aja yang disuting, mukanya enggak. Valerie, selain kesibukan kamu di sana, hobi apa aja tuh? Hobinya Valerie? Hobi aku tadi olahraga ya mostly. Terus Olahraga. kebetulan kan di sini ada salju ya Kak. Nah jadi aku lagi nemuin hobi baru tuh snowboarding dan ternyata seru Oke. banget. Tapi emang cuman bisa kayak sekali setahun doang sih Kak. Karena kan mesti nunggu musim dingin dulu. Dan ini baru aja berlalu nih musim dinginnya. Jadi mesti nunggu tahun depan lagi kalau mau snowboarding. Wih, snowboarding tuh. Ustaz, saya juga pernah ski. Kecengklakin sih. Kalau di Jepang, nggak percaya sih. Keren. Pernah main ski di Beneran. Di Jepang, di Hakuba Valley. Wih, Nggak ngerti. keren banget. Valerie, apa yang bikin kamu kangen sama Indonesia saat ini? Makanannya kah atau apa Valerie? Aduh banyak banget yang bikin aku kangen sama Indonesia. Pertama kucing aku. Oh, Kucing cat aku. lover. Nggak bisa dibawa. Iya, terus juga pastinya kembaran aku, keluarga, dan pastinya makanan sih. Cuman di Melbourne itu ternyata udah banyak ya makanan Indonesia gitu. Karena ternyata banyak orang Indonesia juga di sini. Jadi banyak yang bikin bisnis kayak restoran Padang gitu. Terus Oke. bikin bisnis kayak makanan-makanan Indonesia kayak warteg gitu ada. Jadi Oh ada. lumayan sih kalau dari segi makanan tuh. Warmel dong, warung Melbourne. Ada kalau nggak salah namanya warung ada gitu.
Terus ada namanya makan gitu. Terus ada kata kita gitu. Ada laguna. Kayak nama-nama Indonesia. Jadi asik ya bisa terobati rasa kangennya di sana. Ternyata banyak masakan Indonesia juga di sana ya. Otong aja di Paris ketemu restoran Indonesia. Iya, makan rendang juga di sana. Valerie, apa harapannya untuk Indonesia? Pastinya banyak ya, pastinya jadi lebih baik lagi lah daripada sebelumnya. Dan semoga juga nih teman-teman diaspora gitu ya bisa balik ke Indonesia dan benar-benar kontribusi gitu. Balik ke Indonesia itu jangan pulang-pulang rebahan aja gitu ya, tapi just do something, bisa yang sesuai dengan passion masing-masing. Karena sebenarnya apapun passionnya pasti bisa kok kayak memberikan dampak kalau misalnya emang ada niatnya. Keren. Keren. Gitu penonton, jangan rebahan aja. Rebahan terus, kalau nggak rebahan nanti ada yang nanya lagi tuh tadi, pertanyaan tadi ya. Ya udah Valerie, pokoknya sehat selalu di sana ya, sukses tadinya. Dan semoga kita bisa berjumpa langsung dengan Valerie. Iya, semoga ada undangan ke Australia ya. Kita yakin Terima Valerie. kasih. Iya, kita Terima yakin kasih. Valerie nanti balik ke Indonesia bisa ikut berkontribusi kepada pembangunan Indonesia. Iya, membawa perubahan yang lebih baik untuk masyarakat Indonesia. Oke, kita kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Valerie. Terima kasih Valerie, sampai jumpa. Wah, banyak ya Aumania di manapun ya. Di penjuru dunia. Di penjuru dunia. Saya nyari yang di kutub utara nggak ada. Penguin pada nggak nonton. Iya. Ada aja. Ada penguin nonton. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi buat Papillon. Yeay. Yes, saya berasa lebih muda lagi sekarang. Ya. Penonton juga melek semua penonton ya. Ya udah, kita langsung ngobrol-ngobrol aja dengan Papillon. Oke, silakan duduk. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi. Tuh kan, gercep kan penonton kan. Wow, Papillon, selamat datang di Midnight Live. Terima kasih. Apa kabar semuanya, Angel, Nova, Farah, Naya, dan juga Pon? Baik. Gimana kabarnya? Saya sehat. Pastinya penonton juga sehat di sini. Oke, Angel, bisa cerita sedikit dong dengan Papillon ini? Tadi saya lihat ada seperti ini ya. Ini artinya apa ini? Papillon itu berasal dari bahasa Prancis, papillon, yang berarti kupu-kupu. Jadi kita logonya seperti ini. Karena semua perempuan di sini yang di member Papillon mempunyai mimpi untuk seperti kupu-kupu, bertumbuh bersama, metamorfosis dan terbang tinggi. Karena memang kedondong itu butuh proses buat jadi kupu-kupu kan? Oh, kepompong. Nova, awalnya gimana bisa bergabung dengan Papillon? Yes, jadi kita tuh berlima ada proses audisi sama scoutingnya Kak. Tuh, kalau Pinay sama Pipon itu mereka audisi di Thailand. Kalau kita, aku sama Kak Farah itu di Jakarta. Kalau kakak di mana? Dari Singapura. Iya. Dari Singapura. Iya, di calling-calling. Di calling-calling ke Jakarta juga. Oke, jadi nggak semuanya dari Indonesia ya? Yes, betul. Kamu dari mana, Nova? Aku dari Indo. Indonesia. Indonesia, Oke. Indonesia, Amerika, Thailand, and Thailand. Yes. Wow. Multinasional. Sekarang kita tinggal bareng. Benar. Oke. Itu cari chemistry-nya gimana, Pon? Bisa cerita cari chemistry di antara kalian berlima nih? How you connect to each other. We live together. Yeah. We like saw each other like 24 hours. Yeah. Really? 24 hours together. 24 hours. Always together. Kita latihan tiap hari juga. Yeah, Tinggal practice together. bareng, 24/7 bareng. Jadi Iya. makan bareng. Harus dapat pas. You go to mall together. Of course. Kamar mandi. Kamar mandi, ke Alfam, Skincare Ke minimarket. minimarket. Oh, like you do nail, right? Nails together. Oke, I want to.
Oh iya. Oke. Tapi kalau kita cerita soal lagu Sinaran tadi ya, kenapa akhirnya Papillon membawakan lagu Sinaran? Mungkin Naya bisa cerita? Why we like choose to remake the Sinaran music? Oh, the city pop vibes. I feel like these kind of songs are like really trending with the generation nowadays. It's making a comeback. Like a throwback gitu kan. Throwback. Yes. Yeah, people love that kind of stuff. And you guys love the song. Yes. Very Sheila. much. Kak Sheila, legend. Wow, Sheila Majid, yes. Prosesnya seperti apa, Farah? Mungkin bisa cerita proses dalam menyanyikan lagu ini. Pasti kan nggak selalu berjalan dengan mulus. Apalagi ini lagu dari seorang legend gitu ya, Sheila Majid. Dan akhirnya kamu harus membawakan ini, gimana? Apa yang bikin kamu merasa tertantang? Tertantang vibes-nya sih kayak. Vibes-nya? Iya. Oke. Terus tuh Pon sama Naya harus belajar bahasanya juga. Iya, pronunciation-nya. Susah. Susah banget ya. Naya cuma bilang R. Tapi kalau nyanyi tadi lancar. Lancar. Mentari. Mentari. Kapun kap. Iya, jadi memang butuh proses sih ya. Namanya juga lagu yang di remake, pastinya penuh tantangan di sana. Tapi kalau Nova mungkin bisa cerita ke depannya Papillon ini akan seperti apa? Apa proyek-proyek selanjutnya dari Papillon? Ya, karena kita ini grup internasional, pastinya kita mau explore konsepnya juga, Kak. Jadi kita unlimited konsep. Semua genre kita bakal cobain. Benar. Jadi hopefully maybe we gonna remake another song or like try another language. Can wait. Ya, ya. Original lagu juga mungkin bisa. Yes, betul. Oke, seperti itu ya. Something coming lah. Wah, tunggu aja sabar penonton. Bakal beda. Bakal beda. Asik parah. Kalau Angel sendiri dalam karirnya bermusik ya, apa titik terendah yang pernah kamu alami? Kalau dari karir musik, titik terendah sih belum ada, tapi kalau ragu ingin mulai gitu. Aku berawal dari backstage dulu, jadi aku bukan yang depan panggung, aku nulisin buat orang. Jadi waktu mau masuk sini diajarin percaya diri juga gitu, yang kayak percaya diri sama suara sendiri, sama performa gitu. Confidence is very important. Yes. Iya, itu penting. Saya juga di sini harus percaya diri. Penonton juga harus percaya diri, semua percaya diri ya. Nggak ada persiapan juga percaya diri aja. Ya. Apa harapannya untuk Papillon? Mungkin Farah bisa cerita apa sih harapan untuk Papillon? Kami mau lanjut tampil di panggung internasional. Oke, amin. Tapi kalau kamu melihat industri musik di Indonesia itu seperti apa sih? Industri musik di Indo Ya. Sekarang lagi maju-maju. iya lagi maju banget, berkembang. iya lagi berkembang. Oke. Dangdut udah mulai internasional. Hipdut juga, hipdut ya, hip hop dangdut. Nah. Iya, Lagu iya, iya. tradisional juga. Kita bakal coba hipdut. Mungkin kita Boleh nggak sih? Asik Boleh nih. ya? Boleh. Iya, asik juga tuh. Iya, secret favoritnya Kak Angel. She loves it. Angel. Oh, oke. Tapi Angel memang idolanya siapa dari dulu? Kalau Dalam dari dulu bermusik. sih Lana Del Rey. Kalau dari penyanyi, cuma karena aku besar di Surabaya juga, Oke. jadi genre musikku luas sekali. Iya. Beberapa yang anak-anak sekarang bilang lagu apa? Velocity gitu. Iya. She loves it so much. Iya. Aku suka video. Stay tune. I know. Yes. That's Bola right. bale, bahasa Ambon. Tabola bale. Ya, yang lagi ngetren Ya, ya. ada kakak makin tampang bikin kakak. Wow. Tapi untuk lagu Sinaran, apa harapan dari Nova? Harapannya semoga pesan Sinaran versi Papillon ini bisa tersampaikan karena kita mau lebih ke have fun, dreamy, pop, back to 80s of course, dan kita kan ada dance-nya juga. Oke. Semoga bisa ngetren
dan nyampe gitu pesannya. Oke, amin, amin. Kita kasih tepuk tangan dong, kita kasih semangat, ya. Masih muda-muda banget ya. Kakak juga kan? Saya Gen Z, Gen Z. Oh iya? Bener banget saya. Tahu aja. Adek. Generasi Zorro saya. You know Antonio Banderas? Ya, itu angkatan saya itu, Antonio Banderas. Oke, nah video klip dari Sinaran sudah keluar. Kita kasih tepuk tangan. Gimana Nova prosesnya dalam pembuatan video klip ini? Prosesnya seru parah. Seru parah. Harus tonton pokoknya ya, stream ya. Itu tuh ceritanya lebih, it's not an MV, it's an official visualizer. A little bit different. Kita mau lebih ngangkat ke story-nya dari Sinaran ini. Oke. Kalau MV kan biasanya ada dance-nya lebih banyak atau kayak beauty shot a lot. Tapi ini kita lebih ke story about Cinderella Boy. Oh. Yes. Bisa ceritain nggak tuh Cinderella Boy Nah. gimana? Aduh, Cinderella Boy itu terinspirasi dari Cinderella tapi versi cowoknya gitu loh. Terus kita sebagai Papillon yang lagi tampil ceritanya di suatu show, terus dia tuh kayak tersepona. Terpesona Sama kita Iya. gitu kan. Terus kayak oh my god, idol. Oh my god, cantik Dapat banget. sinarannya, pancarannya gitu, Pancarannya, ya oh kan. iya, relate Cantik sih. banget. relate. Terus aku ngasih kaset sinaran ke dia. Oke. Dia baper. Itu ceritanya. Bukan ini ya, bukan sepatu yang hilang ya. Enggak. Tapi kaset. Kasih kaset balik, betul. Pon, do you like the video clip? Yeah, of course. Kenapa? Kenapa? Cause like, Cause like, I like it's have a part like our face, right? It's like kind of pretty. Yeah. Beauty shot. I love visual. fun fact Kak, Pon baru pertama kali wearing dress Di visualizer in ini. this visualizer. Wow. First time ever. First time ever. Like long dress. Iya. Wow. And Like a fancy dress. cantik banget ya. Cantik Yeah. Do you like it? I know. Boy banget. Tapi cantik banget. Tapi cantik banget. Yeah, it's so good. Cantik banget. Semuanya cantik banget. Naya, do you like the video clip? Yes, I love it. Same reason. We're also pretty in there. You're wearing dress also? Yeah, and I got my favorite color, red. Oh, I okay. love the Nava dancing. Yeah. Dance hard, you know? Yeah. There's like confetti. Yeah. Cinderella boy. You guys love to dance ya? Magical. Yeah. Ada guru dance-nya juga ya? Ada. Mana ini? Kita banyak. Banyak. Ini baru datang satu doang hari ini. Gimana tantangannya apa? Fisik kah? Harus latihannya digembleng atau ditempa ya? Ditempa berkali-kali, push up 100 kali. Itu sih ya, cuman gak setiap hari. Latihan militer ya. We practice every day. Setiap for hari. dancing Every sini. day. Pasti Oke. per orang ada susahnya sendiri, ada sukanya sendiri kalau dari dance. Kalau aku hafalan, mungkin ada yang fleksibilitas gitu, ya dilatih aja. Oh, Anda tidak nyindir saya. Iya saya. You. Sama Oke. groove-groove-nya. Terus makan harus dijaga. Oh, of course. Angel makan berapa kali sehari? Tergantung, kalau capek 3. 3. Iya kan pagi. Nggak ada diet khusus? Aku sih lebih ke atur makanan, bukan jam makan atau gimana. Kan karbo, serat, Iya. gitu harus diatur protein. Itu nggak harus kita sih, semua di sini harusnya jaga makan ya, biar sehat. Ya. Sehat. Iya, Masa? nggak kita Sehat 5 sempurna. Salah. harus proporsional gitu. Nasi padang itu nggak apa-apa, tapi jangan setiap hari gitu. Ada Sehari 3 batasan. kali. Sama aja dong. Nova, mimpi besar tentunya untuk Papillon ke depan seperti apa nih? Kita mimpinya selain punya banyak fans, pastinya kita mau tadi dapat ceritanya, dapat feel-nya. We can grow together as a butterfly. Yes, bareng semua teenagers in the world, hopefully, especially Indonesia and girls. Dan semoga bisa ke Coachella.
Wow, itu Coachella ya. Sepertinya itu impian dari semua musisi ya, tampil di sana. Dan kalian akan perform sekali lagi di Midnight Live. Emang Ya. apa? Iya kah? Satu album, nanti satu album. Judul lagunya? Song from my heart. Song from My Heart. To you. It's a song from my heart. Our hearts. Udah gak sabar kan menonton? Nah, gimana? Kita langsung saja perform. Papillon, are you ready? Ini dia Papillon! Download Metro TV Extend sekarang.